Bab 1017. Keringat dingin Sean Bill turun di dahinya. Namun, dia tidak berani berteriak atau melawan. Sebaliknya, dia berkata dengan keringat dingin, "Saya akan memberi makan jari saya kepada anjing-anjing setelah saya keluar nanti." Harvey York, tanpa komitmen, menyaksikan adegan ini. Tampak masam, Sean berbalik, memelototi preman lainnya, dan berkata, "Kalian semua mematahkan jarimu." Saat berikutnya, para preman itu gemetar, dan mereka melakukannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan. Kakak mereka ketakutan seperti ini. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar nanti. Taraf Lewis melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Harvey hanya mengatakan satu kalimat, dan semua orang dari jalanan itu patah jari. Sambil menunggu sampai semua orang selesai, Sean berlutut di depan Harvey dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, apakah Anda memperhatikan gedung kantor ini?" Harvey tidak dapat disangkal berkata, "Ini tidak buruk, tetapi seseorang menaikkan harga tempat ini menjadi $777 juta dan bahkan meminta teman saya untuk tidur dengannya sebelum dia bisa menjualnya kepada saya. Lalu kamu mengatakan itu. Terserah kamu." Harvey tidak peduli. Tempat ini cukup bagus, tapi bukan berarti dia harus membelinya dengan paksaan. Ekspresi sengit muncul di wajah Sean setelah dia mendengar ini. Dia kemudian berdiri dan berjalan untuk mengambil David Bowie. Dia kemudian menamparkan wajah David berulang kali. Tamparan. David ditampar sampai darah berceceran. Dia tidak jelas pada saat ini dan berkata, "Saudara Sean, saya tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak peduli apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual gedung kantor ini?" Sean berkata tanpa ampun. David menggigil dan berkata, "Saudara Sean, gedung kantor saya bernilai $310 juta. Jika kamu menginginkannya, saya bisa memberi Anda diskon 10%. Diskon 10%. Saya akan memutuskan untuk Anda hari ini. Diskon 90%. Sean berkata dengan kejam. Kemudian di bawah komandonya, David dengan cepat menulis kontrak dan mengirimkannya ke Harvey. Sean langsung berlutut di depan Harvey dan berkata, "Tuan, tolong tanda tangani. Tempat ini akan menjadi milikmu mulai hari ini dan seterusnya." Harvey menandatangani dengan santai dan berkata, "Jadi, di mana saya harus membayar uangnya?" "Tidak perlu untuk itu. Harga ditulis untuk prosedur formal saja. Ambillah sebagai hadiah dariku," kata Sean dengan rendah hati. Adegan ini mengejutkan David. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sean tidak akan memberinya uang. Ini adalah kekayaan yang telah dia kerjakan dengan sangat keras selama setengah hidupnya. Sean melanjutkan sebelum dia bisa meratap, "Sir York, saya berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, David hanya bisa pergi untuk mengambil sampah di bawah jembatan layang." "Baiklah, aku akan membiarkanmu mengurusnya." Harvey mengambil kontrak dan pergi. Taraf mengikuti Harvey dan pergi, merasa aneh dengan semua yang terjadi. Pria ini terlalu kuat dan terlalu tampan. Sambil menunggu hingga sosok Harvey menghilang, tubuh kaku Sean hanya sedikit rileks. Dia dipenuhi keringat dingin dan terus-menerus gemetar. Wajah David pucat. Dia berkata dengan gemetar, "Saudara Sean, katakan padaku, siapa orang itu? Bahkan jika aku mati, setidaknya aku ingin tahu kenapa." Sean menamparnya lagi dengan keras sebelum dia tergagap dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah Anda berhak menanyakan identitas orang tersebut? Biarkan saya memberitahu Anda, tidak ada seorang pun di seluruh cahaya selatan yang mampu memprovokasi tembakan besar itu. Dia tidak membunuhmu hari ini. Kamu beruntung, cepat tersesat. Jangan mengotori tempat orang lain." Di Silver Nimbus Enterprise, Harvey kembali dengan kontrak dan akan melaporkan kabar baik kepada Mandy Zimmer kali ini. Namun, kulit Mandy sangat mengerikan.